Jadi prinsipnya adalah kalau kita misalkan punya 5 buah benda, kita punya 5 buah benda, mau kita masukkan ke dalam 4 buah kotak, ya. 5 benda, kotaknya cuma ada 4, maka, dan harus semua masuk ya, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih. Nah, pasti itu. Nah, yang satu kalau mana kan? Nah, pasti ada 2 atau lebih. Bisa 3 bisa. Ya, saya masukkan 3 karena yang satu saya biarin kosong, ya kan enggak apa-apa. Tapi prinsipnya pasti ada kotak yang isinya lebih dari 1. Nah, ini prinsip untuk disebut dengan the pigeonhole principle. Ya, seperti ini. Nah, atau misalkan ini ya, saya punya 27 mahasiswa. Saya kumpulkan 27 mahasiswa. Ya, kemudian saya lihat namanya, ya, huruf pertama di nama mahasiswa tersebut pasti ya, paling tidak ada 2 mahasiswa yang nama depan huruf depan namanya itu sama. Ya pasti, ya. Karena apa ya? Karena huruf cuma ada 26. Kalau saya ada 27 mahasiswa, ya berarti pasti ada yang sama ini. Ya. Oke, itu prinsip ini. Gitu. Oke. Nah, misalkan untuk menyelesaikan masalah ini, ya, misalkan ada banyak bola merah, putih, biru, ada 3 macam warna. Ya. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna terambil sama. Oke, jadi bolanya ada merah, putih, dan biru. Nah, sekarang kita minimum ambil berapa nih, ya, supaya bola yang kita ambil itu ada yang sama. Nah, kita bikin analogi ya, jadi warna itu dianggap sebagai sarang merpati, jadi ada warna merah, putih, biru, ada 3 ya. Kemudian maka supaya ada yang sama, orang itu harus mengambil n plus 1 bola, ada 4 bola ya, ada 4 merpati ya. Di sini untuk sarang merpati. Nah, ini. Maka dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil. Jika hanya diambil 3 buah, maka ada kemungkinan ketiga buah bola itu berwarna satu sama-sama lain. Jadi 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dalam kotak untuk menjamin terambil sepasang bola yang berwarna sama. Oke. Nah, sekarang tentang permutasi dan kombinasi. Nah, ini mengulang mungkin ya untuk pelajaran di SMA karena dulu sudah pernah, jadi ini mengingatkan saja. Jadi permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaburan objek-objek. Permutasi ini merupakan bentuk khusus dari aplikasi kaidah perkalian. Misalkan saya punya objek sebanyak N. Ya, saya mau urutkan objek-objek tadi. Saya punya berapa cara mengurutkannya. Nah, urutan yang pertama, ya, maka saya bisa pilih di antara N objek. Jadi ada N pilihan. Nah, kemudian urutan yang kedua, karena yang tadi sudah diambil ya, sudah dipilih, maka saya tinggal mempunyai pilihan N-1 objek. Nah, kemudian urutan yang ketiga, pilihannya N-2 objek, dan seterusnya. Ya, sampai urutan terakhir dipilih dari satu objek yang tersisa saja. Ya, menurut kaidah permutasi, menurut kaidah perkalian, ya, maka permutasi dari N objek adalah N ya, dikalikan N-1, dikalikan N-2, dan seterusnya. Ini kan kaidah perkalian, dikalikan seterusnya sampai dikalikan 1. Yang ini sama dengan N faktorial. Nah, jadi ini ya, permutasi itu ini rumusnya. Permutasi dari 10 mahasiswa. Misalkan saya mau mengurutkan 10 mahasiswa. Ya, berapa macam formasi ya, saya putar-putar nih posisinya nih. Ya, ada sebanyak 10 faktorial. Ya. Oke. Nah, sekarang contoh yang tadi ya, misalkan
bolanya ada 6. Bolanya ada 6. Nah, tapi saya cuma mau ambil 3 saja. 3 dari 6. Dan ketika saya ambil, saya masukkan ke dalam kotak, urutan itu diperhatikan. Ya, urutan yang berbeda berarti merupakan pengambilan yang berbeda. Demikian ya. Nah, masing-masing kotak ini hanya boleh diisi 1 ya, berarti dari 6 ini saya cuma ambil 3 ya. Berapa jumlah urutan yang berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak tersebut? Berapa nih? Berapa urutan yang mungkin? Hah? Oke, bisa misalkan merah, biru, kuning. Biru, kuning, merah. Kuning, merah, biru, dan seterusnya. Itu udah 3 urutan. Padahal masih ada putih, masih ada coklat, ya, masih ada hijau. Kemungkinan pilihannya. Jadi berapa cara? Oke, pertama kotak yang 1. Kotak yang 1, kita akan memilih dari 6 buah pilihan. Berarti ada 6 buah cara saya mengisi kotak 1. Ya, lalu kotak yang kedua, ya, kotak yang kedua, karena yang satu warna sudah diambil ya, berarti masih tinggal 5 warna. Ya, sehingga ini pilihannya ada 5 dan yang kotak yang ketiga pilihannya ada 4. Nah, sehingga kemungkinan saya membuat pilihan itu ada 6 kali 5 kali 4. Ada 120 pilihan. Jadi ada 3 bola yang urutannya pasti berbeda. Sebanyak 120 urutan. Ya, yang kita ambil dari 5 buah bola yang warnanya berbeda. Ya, permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah ya, elemen yang dipilih dari N buah elemen. Nah, dengan R lebih kecil daripada N. Yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Nah, jadi urutannya tidak ada elemen yang sama. Tadi ada 6 bola. Nah, 6 bola itu beda semua, ya, beda semua warnanya, ya, tidak ada yang sama. Ya, oke. Kita gunakan rumus ini. Menggunakan aturan perkalian, ini menggunakan rumus permutasi. Ya, oke. Ya, perhatikan jika R sama dengan N, maka N faktorial ini maksudnya ya, kalau dari 6 bola dimasukkan 6 kotak, nah muternya kayak apa? Nah, itu kita gunakan yang ini. Ya. Jadi, kita akan mengambil 3 angka dari 5 angka. Ya, membentuk angka yang terdiri dari 3 angka dari 5 angka. Kita gunakan rumus permutasi, ya, atau kaidah perkalian. Kalau kaidah perkalian, ya kita gunakan ini. Ya, angka yang pertama kita punya 5 pilihan. Angka yang kedua kita punya 4 pilihan. Angka yang ketiga kita punya 3 pilihan. Sehingga yang kita bisa buat adalah sebanyak 120 buah angka. Nah, atau kalau dengan menggunakan permutasi, ya, sekali lagi kita gunakan permutasi. Karena apa? Ya, karena susunan itu berarti di sini ya. Karena angka 1, 2, 3 itu berbeda dengan angka 2, 1, 3. Atau berbeda angka dengan 3, 2, 1. Ya, sehingga urutan itu berarti. Dengan menggunakan rumus permutasi, N itu 5 angka yang tersedia, N faktorial dibagi dengan N dikurangi 3, kita ambil 3 ya, untuk sekali bentuk angka. Ya, kita dapatkan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, kita dapatkan angka 120. Nah, jadi saya bisa membentuk 120 buah angka. Nah, sekarang kalau kita membentuk 3 angka, ya, tetapi angkanya itu boleh berulang, ya. Jadi boleh 1, 1, 1 itu boleh, ya. 1, 1, 2 boleh. Jadi angka satunya berulang, ya. Nah, kalau seperti itu kita tidak bisa menggunakan ini, ya. Kita tidak bisa menggunakan rumus permutasi seperti ini. Karena kalau kita lihat di sini, ya, saat memilih angka yang pertama, kita punya 5 pilihan. Nah, angka yang kedua kita juga punya 5 pilihan. Kenapa? Karena angka yang kita sudah pilih tadi itu boleh dipilih
karena boleh berulang angkanya. Angka yang ketiga demikian ya, sehingga kita dapatkan 5 pangkat 3 ya 125 buah angka. Oke.